biasanya ini satu bawang merah terus itu hama itu biasanya nggak mau pindah. Tapi kalau kayak gitu biasanya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih sahabat MMTI Indonesia dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMTI Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya bawang merah. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan tanaman bawang merah yang ditanam oleh seorang petani yang menurut beliau ini sudah menanam bawang merah bertahun-tahun, jadi sudah merasakan pahit manisnya budidaya tanaman bawang merah. Pada musim tanam ini sempat mengalami berbagai kendala seperti serangan hama dan juga cuaca yang sangat ekstrim. Dengan penggunaan nutrisi dan juga dengan usaha yang dilakukan, tanaman bawang merah milik beliau ini bisa sampai saat ini bisa berhasil dibandingkan dengan beberapa tanaman bawang merah di sekelilingnya. Nah, ingin tahu bagaimana trik budidaya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke sahabat MMT sekalian, dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, kali ini kita akan belajar mengenai tanaman bawang merah. Berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Pak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Pak Pardi, petani bawang merah dan cabai, terutama bawang merah yang saya utamakan. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Pardi, ini kita kebetulan alamatnya di mana? Alamatnya saya aslinya di sini Karanglo, Karanglo, Kabupaten Sragen, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Kecamatan Kedawung, Sragen. Saat ini tanam bawang merah nih Pak nih. Iya. Kalau saat ini kalau boleh tahu Pak, sudah tanam bawang merah berapa lama? Hampir 9 sampai 10 tahun. Wah, pun tanggung berarti, pun lama nggih Pak berarti. Ya. Berarti bukan pengalaman pertama, Iya. udah merasakan pahit manisnya nggih Pak berarti. Ya. Kalau boleh tahu nih, saat ini kita tanam bawang merah, varietasnya apa Pak? Tajuk, saya Nganjuk, namanya tajuk. Nah, kalau untuk mungkin untuk sekarang niki usia berapa Pak? Ini sekitar 33 HST nih Pak. hari. Terus kalau mungkin kalau saya lihat di sini sekitar sini mungkin lahannya yang tanam bawang merah itu hanya jenengan sendiri atau emang gimana Pak ini Pak? Atau lahan sekelilingnya itu bekas apa? Kelilingnya biasanya ada, tapi kebanyakan sudah panen awal dan nggak berhasil. Dan kanan kiri ini kebanyakan jagung, padi, dan lain-lain. Terus kalau untuk lahan Pak Pardi sendiri ini kemarin bekasnya apa Pak? Ini kemarin bekas pertama cabai, habis cabai bawang dari Brebes saya ganti dari Nganjuk, gonta ganti. Oh, itu digonta ganti mungkin ada pertimbangannya Pak? Ada biar akarnya itu bisa bergantian. Oh, mungkin di penyerapan pupuk di tanahnya itu biar rolling gitu nggih Pak. Jadi bisa ya di rolling gitu nggih. Dan mungkin untuk kalau kaitannya sama hama mungkin sama aja mboten Pak kalau di rolling itu. Sama itu aku kira itu biasanya kalau biasanya ini satu bawang merah terus itu hama itu biasanya nggak mau pindah. Tapi kalau kayak gitu biasanya berkurang. Oh, jadi dengan tadi lahannya di rolling, misalnya kalau Pak Pardi tadi pertama cabai nggih, kemudian bawang merah Brebes, terus kemudian langsung bawang merah yang tajuk niki, dengan tujuan di rolling itu biar bergantian nggih. Jadi hamanya itu tidak menetap ngoten nggih Pak. Kemudian kalau boleh tahu ini jarak tanam berapa? Ini jaraknya sekitarnya 11 kali 19. 11 kali 19. Dan untuk benih bibit yang dibutuhkan untuk lahan Pak Pardi ini berapa Pak? Sekitarnya 95 kilo. Ya. Kalau biasanya untuk 1 kilo bibit itu biasanya kalau Pak Pardi ngamatin bisa jadi berapa kilo? Itu biasanya bisa sekitar 4 sampai 5 kilo. 4 dari 1 kilo bibit bisa jadi 4 sampai 5 kilo gitu. Iya. Terus kemudian ini Pak, kalau untuk mungkin olah lahan dulu Pak. Kalau dasarannya itu pakai kemudian sama M21 sama sakopi sama tetes tebu. Jadi itu diolah lahan dulu nggih berarti. Olah lahan terus spray Pak. Ya, spray itu. Yang 21 sama sakopi. Ya. Terus spray, habis itu diratakan, terus habis itu tanam itu setelah tumbuh nanti dipakai
itu lagi N21. Oh berarti setelah lahan jadi beratnya ya Pak, itu terus ditanam. Kalau menurut Pak Pardi ada kayak kriteria gitu nggak sih Pak untuk pemilihan bibit itu sih Pak? Itu ada. Apa kalau boleh tahu Pak? Kalau menurut Pak Pardi? Menurut saya tergantung ininya dari sananya yang ada itu bibit kualitas, terutama yang A1 itu yang nomor 1 A1 itu. Kalau enggak itu biasanya berkurang, ini tumbuhannya kurang bagus. Pertumbuhannya gitu. Berarti yang pertama untuk pemilihan bibit ini yang pertama harus emang kualitas bibitnya itu bagus banget ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu harus dispray M21 itu tujuannya buat apa Pak? Tujuannya biar bakteri sama pupuk yang enggak kemakan itu biar kemakan, sama nanti yang tanaman yang mau Tumbuh itu. Oh, jadi setelah bibitnya ditanam itu di spray M21 supaya itu tadi mengurai mikrobakteri-bakteri itu. Ya itu. Terus kalau untuk mungkin untuk perawatan Pak, kalau perawatan mungkin yang dimasukkan apa aja Pak mungkin? Kalau perawatan itu terutama kalau kondisi bagus ya, tanamannya bagus itu nutrisi terutama kalau baru tumbuh itu ya ini apa itu Vitaron, itu keduanya ya itu apa itu Mordenbol. Oh itu berarti pas usia berapa Pak kalau boleh tahu? Aplikasi Vitaron sama Mordenbol tadi. Vitaron itu kalau saya masukin umur 15 sampai 2 minggu. 2 minggu. Kalau ini Morden itu sekitarnya umur sama. Oh sama. Itu berarti di mix Pak? Atau ya tergantung. Oh tergantung. Kalau berarti kadang tunggal nih berarti. Kalau saya biasanya tunggal. Oh itu berarti aplikasinya intervalnya berapa hari sekali Pak? Antara Vitaron dan Morden? Biasanya 1 minggu. 1 minggu. Kalau menurut Pak Pardi sendiri dengan aplikasi Vitaron itu emang fungsinya buat apa sih Pak? Itu biar ini apa itu batangnya tebal dan bisa kokok-kokok. Oh kalau menurut aku. Udah pengamatan ya? Udah aku rasakan gitu. Dari penggunaan Vitaron tersebut. Kalau boleh tahu dosis yang digunakan berapa Pak? Itu biasanya saya pertama itu Pak pakainya 40 ml per tangki. Kalau untuk tangkinya biasanya ukuran 16. Oh, berarti untuk Vitaron sendiri masuk di usia 2 mingguan nggih. Dispray dengan takaran 40 ml per 1 tangki. Dengan itu tadi yang dirasakan batangnya kokoh gitu. Kokoh. Kalau untuk pertumbuhannya gimana Pak? Jadi pertumbuhannya ya kalau melihat itu bisa mengkilat, bersinar. Habis itu saya mulai pembuahan umbi itu aku pakai ini, pakai apa itu Kalinet, gantinya pembuahan. Kalau boleh tahu yang Pak Pardi dirasain dengan penggunaan Kalinet itu gimana? Merasa gitu ini buahnya bisa merah, bisa keras, terus bisa mengkilat, glowing gitu. Glowing gitu ya Pak Pardi gitu, bersinar gitu gitu. Jadi dengan penggunaan Kalinet. Pakai Kalinet itu lain. Pakai itu langsung ada perubahan yang signifikan ya, buahnya lebih itu tadi lebih besar dan apa mengkilat tadi nggih. Kemudian kalau boleh tahu takaran yang biasa digunakan untuk Kalinet itu berapa sih? Kalinet itu saya sekitarnya pakai 20 sampai 25. 20 sampai 25 mili nggih. Itu biasanya di apa itu namanya? Intervalnya berapa hari Pak? Berapa minggu? Itu sekitarnya saya masuk umur 30 sama 40. Nanti 45 dan selanjutnya sampai panen. Sampai menjelang panen. Berarti tetap aman, tetap masuk terus gitu Pak? Aman kalau itu enggak. Itu kan udah nutrisi nggih. Jadi dengan penggunaan nutrisi 3 tadi nggih kalau menurut Pak Pardi dengan Vitaron dan Morden yang dimasukkan dari awal terus berhenti di usia 45 itu menghasilkan batang yang kokoh nih Pak. Batang kokoh, hijau mungkin nggih. Hijau tebal ininya batangnya. Ada efek nggak sih Pak kalau misalnya batang daun tebal itu? Efeknya itu hama itu bisa agak kalau keras hama itu agak mengindah. Kalau ini batangnya tipis hama itu senang. Kalau pakai itu tebal. Jadi kalau tebal itu ibaratnya hama itu menggigit susah ya Pak. Jadi nggak senang, keras. Kalau dilihat ini anak-anaknya lumayan banyak ya Pak ini Pak. Ya lumayan. Kalau biasanya satu rumpun itu bisa dapat berapa kilo Pak? Satu rumpun satu batang itu satu batang. Sekitarnya ini kalau
nanti sampai panen benar-benar udah tua itu 1 kilo lebih. Oh, bisa sampai 1 kilo lebih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini apa itu namanya, emang anakannya itu Kalau yang anakannya banyak loh ya. Iya. Kalau yang standar itu Iya. paling ya setengah kilo, seperempat. kalau ini kalau Pak Pardi ngamati anakannya kisaran berapa Pak rata-rata sini? 9, 10. Oh, sampai Aku 9. hitung ada yang 11. Oh, ada yang 11 anakannya. Terus kalau untuk kendala atau serangan hama yang dihadapi saat ini apa Pak? Kendala Musim ini. saat ini kalau orang bilang ya ini kutu pengisap, kalau di daerah lain itu janda pirang. Oh, janda pirang Nah, nggih. terus yang paling ganas lagi ini ulat. Terus kalau untuk biasanya kalau untuk pencegahan atau pengendalian yang janda pirang Pak, yang Pak Pardi lakuin apa? Itu yang aku lakuin pakai ini yang bahan aktifnya Abamectin. Yang untuk bahan ini untuk kutu-kutu pengisap itu yang utama itu. Itu di aplikasi berapa hari rollingannya berapa hari? Rollingannya itu kalau saya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sedikit-sedikit masuk terus. Nah, terus kalau untuk yang tadi ulat tadi gimana Pak? Kalau ulat itu ya namanya hama itu tetap ada, Iya. tanaman itu tetap ada. Ya namanya petani itu yang antisipasinya ya obat itu berganti-ganti. Rolling gitu nggih, Nah, biar nggak resisten ya. gitu nggih. Itu terutama ya harus waspada. Terus kalau untuk saat ini berarti yang sulit untuk ditangani ulat itu Pak? Ulat. Tapi kalau ini petaninya nggak ceroboh, nggak ini istilahnya Nggak leno gitu? sering dipantau, insya Allah bisa terkendali. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk serangan ulatnya kalau untuk lahannya Pak Pardi sendiri gimana Pak yang saat ini? Kalau saat ini ya masih mendingan, Masih mendingan. daripada yang lain udah habis nggak ada daunnya. Oh, nggih Pak. Kalau ini alhamdulillah. Alhamdulillah berarti masih bisa tertangani nggih. Ya, Kalau boleh tahu cara nangani gimana Pak kemarin? cara nangani kemarin ya obat iya, pakai ini tenaga manusia yang ini namanya kalau petani bilang Cap ini 5 jari. cap 5 jari. Insektisidnya cap 5 jari diambilin ya Pak. Terus kalau untuk insektisida yang kimia yang dimasukkan apa aja Pak untuk mengendalikan ulat? Itu kemarin yang namanya lage tenar itu kan ada GPU, BPA. Ya kalau sekarang saya ya namanya itu yes apa aja yang penting berganti Oh, gitu. di rolling gitu. Nah. Terus kalau boleh tahu ini kan lahan Pak Pardi ini sangat bersih banget ya padahal tanpa misalnya. Ini kalau rahasianya gimana Pak? Rahasianya ini semua orang jadi saya kasih tahu masalah rumput ini ya. Kalau ada itu dicabut, jangan diobati. Kalau diobati efeknya tanahnya nanti rusak. Oh, Gitu. Kalau dicabut itu ada bunganya, itu bisa kecabut, oh, jadi iya. nggak tumbuh. Oh, Itu kuncinya itu rahasianya. berarti ini untuk penggunaan herbisida sendiri sangat minim berarti nggak Pak? Tetap, Minim. tapi tetap dimasukkan Pak. Tetap saya Pas masuki mungkin pas awal. pas awal tanam itu pakai pertama, biar ini kecil-kecil itu biar nggak tumbuh. Kalau Pak Pardi sendiri ada upaya nggak sih Pak untuk membenah tanah gitu Pak? Atau misalnya ada perlakuan untuk membenahi tanah gitu biasanya ada nggak? Biasanya membenahi tanah itu ya pakai itu aja pupuk kandang. Pupuk kandang. Bisa ini steril awal lagi. Itu perlu pupuk kandang itu. Kalau kimia terus tanah itu istilahnya kalau orang bilang rusak. Rusak gitu. Terus Kak, berarti kalau untuk Pak Pardi sendiri upaya untuk membenahi tanah itu hanya dengan penggunaan pupuk kandang atau ada kayak tambahan misalnya kalau sekarang kan ada asam humat kadang. Ah, itu pakai asam umat yang power soil ya. Oh, berarti Pak Pardi juga udah menggunakan power soil gitu. Oh, berarti Pak Pardi ini salah satu pengguna asam humat berupa power soil gitu Pak sebelum ini gitu. Kalau menurut jenengan emang penggunaan asam humat itu yang khususnya power soil itu yang dirasakan apa Pak? Itu sangat membantu sekali. Itu tanah itu bisa istilahnya yang mati-mati bisa terangkat. Kalau boleh tahu itu untuk penggunaan asam humat biasanya di aplikasinya caranya gimana Pak? Caranya itu sebelum tanam itu kita disemprotkan ke lahan dulu sebelum tanam. Habis itu setelah tanam itu kira-kira nggak bisa tepat pertumbuhannya itu disemprot pakai itulah Asam humat tadi nggih, power soil tadi nggih. iya. Yang dirasakan itu tadi nggih, pertumbuhannya jadi cepet nggih Pak. Dan juga mungkin kalau lebih gembur Mungkin itu yang kalau ada yang asam itu kan pakai itu pakai power soil itu. berarti
mengalami tanah asam-asam Pernah. dan cara mengobatinya itu dengan penggunaan asam Nah, kumat tadi Pak, asam power kumat salt Porsel tadi. itu. Jadi bisa menetralkan kembali pH tanah ya Ya. Pak. Dan kalau dilihat ini emang habis turun hujan ya Pak. Ya, iya. Sekarang ini emang berarti tanam pas musim hujan berarti Pak ini atau Ini sebelum musim hujan aku kemarin pakai dari ini sumur. Terus ini habis umur 33 kena hujan. Jadi ini bisa segar. segar. Kemudian berarti di umur 33 ini baru kena air hujan Baru ini, Pak. turun Baru hujan. turun hujan dan Tanaman segar niki nggih Pak. yang ditunggu ya ini. Bisa ditunggu nggih betul. Terus kalau boleh tahu Pak, ini kan beberapa tanam pucuknya itu ada yang kuning itu Pak. Itu kenapa Pak? Itu enggak masalah Oh, itu. nggak masalah. Masalah kadang obat itu terlalu banyak panas atau Keras ini mungkin ya. ada yang dicampur nggak mau, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, ini enggak apa-apa Pak berarti. Nggak apa-apa, yang penting batangnya bawah aman. Ini biasanya nanti dikasih vitamin. Jadi kalau ini biasanya dikasih Vitaron bisa sembuh ya Pak? Biasanya gini, biasanya kan hujan belum turun. Hujan turun, namanya tanaman kalau orang bilang stres. Nah itu ditaruh so jadi bisa kembali Normal kalau menurut Pak Parti sendiri ya. Terakhir Pak, mungkin untuk terakhir Pak, pesan ke teman-teman petani di rumah Pak mungkin Pak. ya petani teman-teman untuk semua yang ada di rumah atau di mana aja berada, kalau ya saya ini yang sudah mengaplikasi produk-produk yang saya tadi cocok untuk bawang merah. Siapa yang mau mencoba silahkan. Mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih Pak Pardi atas pengalaman Pak Pardi yang tadi dibagikan. Semoga besok hasilnya ini dapat maksimal Pak panennya. Amin. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi amal jariah bagi Pak Pardi. Dan mungkin itu dulu dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat, dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.